Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama di kelas 6. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran kita bernyanyi dulu. Tentu kalian hafal lagu ini ya. Judulnya Jangan Lelah. Siap? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, kita nyanyi lebih keras. Dua gapat, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita bekerja di ladangnya Tuhan tidak pernah boleh lelah, karena Tuhan juga bekerja dalam diri kita tanpa lelah. Pesannya saya kira itu ya. Baik, mari kita lanjutkan anak-anak yang terkasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Nabi Elia. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang Nabi Yesaya. Ya, ketika kita bicara tentang Nabi Elia, kita ingat bahwa Elia diutus kepada bangsa Israel, yang mana bangsa Israel menyembah dewa Baal. Itu terjadi karena raja mereka juga menyembah dewa Baal. Ya, raja mereka Ahab menyembah dewa Baal karena dia menikah dengan wanita yang tidak percaya kepada Yahweh. Maka raja dan rakyatnya ikut menyembah dewa Baal. Lalu terjadilah peristiwa mempersembahkan kurban bakaran di atas sebuah gunung antara Nabi Elia melawan, seperti kontes ya, antara Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Dan pemenangnya adalah Nabi Elia. Maka 450 Nabi Baal dibunuh. Nah, setelah itu Israel percaya kembali kepada Yahweh. Anak-anak yang terkasih, marilah kita masuk ke tema ini. Anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Betul ya? Kita masing-masing pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu bentuknya kecil, kesalahan itu bentuknya besar.
Nah, bangsa Israel juga sama. Bangsa Israel juga pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun Allah itu Maha Kasih. Maka Allah tidak membiarkan bangsa Israel terpuruk dalam dosa. Maka Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel. Allah mengutus para nabi dan salah satunya adalah Yesaya. Nabi Yesaya diutus Allah untuk mengajak bangsa Israel bertobat. Allah mengharapkan Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Allah mengampuni dan memberi janji kepada bangsa Israel. Bahkan Dia menjanjikan datangnya seorang Mesias kepada bangsa Israel. Kira-kira dari kitab Yesaya bab 49 ayat 15 bisa menjadi gambaran betapa Allah bersedih ketika bangsa Israel melakukan dosa dan Dia mengharapkan bangsa Israel kembali kepada Allah. Ayat itu berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku, yaitu Allah, tidak akan melupakan engkau. Itulah gambaran perasaan Allah terhadap bangsa Israel yang tidak lain adalah gambaran Allah terhadap diri kita. Mari sebelum melanjutkan kita berdoa dulu. Diucapkan bersama-sama ya, kalian ikut mengucapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai umat manusia. Engkau tidak mau membiarkan mereka hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu, Engkau mengutus para nabi-Mu untuk mengingatkan manusia agar bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kami selalu mau mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh para nabi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, di hadapanmu ada 4 buah gambar. Ini mirip dengan gambar yang di buku paketmu halaman 69. Ya, mari kita amati satu persatu. Gambar pertama adalah gambar anak sekolah yang tidak memakai sepatu. Gambar kedua, gambar seorang anak yang sedang sakit. Gambar ketiga, gambar para pengamen jalanan. Dan gambar keempat adalah gambar anak-anak yang belajar di sekolah, gedungnya mengalami kerusakan. Oke, sementara kamu simpan dulu kesan yang ada dalam pikiranmu, tidak usah ditulis, tidak usah diapa-apakan. Mari sekarang kita lanjut membaca cerita Abraham Lincoln, pejuang keadilan. Siapa dia? Apa yang dia perjuangkan? Silakan kalian membuka buku paketmu halaman 70. Buku paket halaman 70. Silakan di-pause videonya dan dibaca. Setelah kalian membaca dari buku paket halaman 70, mari kita melihat beberapa pertanyaan pendalaman berikut ini. Ini juga ada di buku paketmu halaman 71. Apakah yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam gambar tadi? Ya, gambar yang pertama tadi. Ada gambar anak sakit, ada 4 gambar tadi ya. Kalau kamu lupa boleh di videonya dimundurkan dulu. Ya, dimundurkan. 2. Bagaimana perjuangan hidup Abraham Lincoln? 3. Apa yang diperjuangkan oleh Abraham Lincoln? 4. Tulislah siapa tokoh yang memperjuangkan keadilan di Indonesia dan apa perjuangan mereka. Kamu boleh browsing-browsing di internet tokoh-tokoh pejuang keadilan di Indonesia.
Mas Go bisa nyebut misalnya satu, siapa? Munir misalnya ya. Munir, tokoh yang dibunuh dalam perjalanan penerbangan ke luar negeri, ke Belanda. Atau siapa saja kamu sebutkan. Tulislah kelompok-kelompok yang menurutmu mengalami ketidakadilan dewasa ini. 6. Apakah Abraham Lincoln dan pejuang keadilan yang lain dapat dikatakan sebagai penerus Mesias? Ini dia poinnya ya, di zaman sekarang ini. Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Dan terakhir, apa pesan cerita tentang Abraham Lincoln bagi dirimu? Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya di buku lat PR dan tidak usah dikumpulkan. Nanti kalau kita sudah tatap muka, buku-buku itu akan dikumpulkan, Pak Sugio periksa. Oke ya, silakan di-pause, dikerjakan dulu. Anak-anak, setelah selesai mengerjakan pendalaman soal dari buku paket tadi, mari sekarang kita buka dari kitab Nabi Yesaya, buka kitab sucimu, bab 5 ayat 1-7. Atau kamu boleh juga buka di buku paket halaman 72-73. Ini memberi gambaran kepada kita tentang siapa Yesaya dan apa yang dia lakukan, apa yang dia wartakan kepada bangsa Israel atas nama Allah, tentu saja ya. Silakan dibaca secara pribadi dengan tenang, tidak usah buru-buru. Videonya silakan di-pause. Ya, setelah selesai mengerjakan, kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah isi peringatan dan ancaman Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel? Apa isi nubuat Nabi Yesaya? Mengapa Tuhan tidak melupakan saja bangsa Israel yang sering melupakannya dan melakukan berbagai kejahatan? Nomor 4, apa pesan dari kisah di atas bagi manusia zaman ini? Dan terakhir, apa pesan kisah di atas bagi dirimu? Kerjakan di buku lat PR, tidak usah dikumpulkan. Nanti mengumpulkannya kalau kita sudah bisa tatap muka secara langsung. Selamat mengerjakan. Video di pause. Anak-anak yang terkasih, setelah masa kejayaan Israel yang dipimpin oleh Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah. Pada zaman Nabi Elia jelas kita tahu bahwa mereka menyembah berhala, dewa-dewa bangsa lain. Padahal iman Israel hanya kepada Yahweh saja. Bahkan dalam firman yang pertama dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Firman pertama sudah dilanggar oleh bangsa Israel. Itu konteks atau situasi ketika kita belajar Nabi Elia. Untuk itu, Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menyadarkan bangsa Israel. Nah, Nabi Yesaya juga diutus untuk menyadarkan bangsa Israel. Tetapi situasi pada zaman Nabi Yesaya diutus berbeda dengan situasi ketika zaman Nabi Elia diutus kepada bangsa Israel. Mari kita lihat Yesaya itu siapa? Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi, kurang lebih sebelum Yesus lahir, tahun 700-an sebelum Yesus lahir. Dia dipanggil menjadi nabi pada usia 25 tahun, yaitu pada tahun 740 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan, dan Nabi Yesaya berkarya kurang lebih selama 40 tahun. Kondisi Israel pada zaman Nabi Yesaya adalah terjadinya kemerosotan moral dan ketidakadilan di berbagai segi kehidupan.
Sekali lagi, kalau zaman Nabi Elia situasinya adalah bangsa Israel menyembah berhala. Pada zaman Nabi Yesaya tidak demikian, tapi terjadi kemerosotan moral di berbagai segi kehidupan. Rakyat kecil menderita, miskin dan sengsara. Sementara itu penguasa hidup kaya raya dan mereka semau sendiri memperlakukan rakyat kecil. Yesaya datang kepada bangsa Israel dan memberikan ancaman dan janji. Ancamannya tentu saja, kalau bangsa Israel tidak bertobat, mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum dan hukumannya biasanya apa? Diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi selain memberikan ancaman, Yesaya juga memberikan janji. Kalau kalian bertobat, Allah akan mengampuni kamu dan tetap akan menyertai kamu. Bahkan dari keturunanmu akan lahir seorang Mesias, yaitu dari keturunan Ishak. Nabi Yesaya menggambarkan cinta Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana gambarannya? Inilah gambarannya dari Yesaya bab 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Tapi sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa ya gambarannya ya. Yesaya mengatakan, dapatkah seorang ibu itu lupa dengan anaknya? Itu jarang sekali terjadi. Mungkin malah tidak ada, lupa terhadap anak yang dilahirkannya. Tetapi sekalipun seorang ibu itu melupakannya, Allah tidak akan pernah melupakannya. Itulah gambaran Nabi Yesaya betapa besar cinta Allah kepada bangsa Israel. Maka Yesaya mengharapkan bangsa Israel agar bertobat. Dan kalau bertobat, suatu saat dari keturunan bangsa Israel akan muncul Mesias. Dan kita sekarang tahu siapa Mesias itu? Ya, betul sekali. Mesias itu adalah Yesus sendiri. Mari anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Pesannya bagi kita adalah kita diminta untuk tetap setia kepada Allah. Kalau kita bersalah, kita berdosa, kita harus bertobat. Sekali lagi, kalau kita mengalami kesalahan, kita harus bertobat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Dan kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah dan nanti doa penutup bersama. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, cukup anak-anak pelajaran hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat.